Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Masya Allah, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kita sebagai umatnya yang insya Allah mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sobahul khair teman-teman, kaifahalukum, semoga selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita menginjak hari saum hari keempat ya teman-teman. Insya Allah tetap semangat ya dalam mengambil bonus-bonus pahala di bulan yang penuh berkah ini. Semoga semuanya bisa full 1 bulan saumnya ya. Baik, di sini pada kesempatan kali ini Bu Fadia akan menyampaikan sedikit materi, yaitu tentang Rasul Ulul Azmi. Ada yang sudah tahu apa itu Ulul Azmi? Ya, betul sekali teman-teman. Ulul Azmi adalah sebuah gelar khusus bagi nabi atau rasul pilihan yang mempunyai ketabahan yang luar biasa dalam menyebarkan agama Allah. Nah, adapun ciri-ciri nabi penerima gelar Ulul Azmi adalah: 1. Dakwahnya secara menyeluruh untuk semua umat manusia. 2. Mempunyai kesabaran, ketabahan, serta tekad yang kuat dalam berdakwah. 3. Menerima perjanjian dan wahyu dari Allah. 4. Selalu memohon dan berdoa kepada Allah agar kaumnya diberikan rahmat dan hidayah. Nah, coba, siapa sajakah Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi? Nah, ada 5 Rasul yang biasanya kita singkat sebagai NIMIM, yaitu 1. Nabi Nuh alaihissalam, 2. Nabi Ibrahim alaihissalam, 3. Nabi Musa alaihissalam, 4. Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Bani Rasib. Kaum tersebut termasuk kaum yang keji, zolim, sombong, penyembah berhala, kaum yang telah menyekutukan Allah. Mereka menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dituduh sebagai orang gila, sesat, namun Nabi Nuh tetap sabar dan tegar. Bahkan anaknya yang bernama Kan'an dan istrinya yang bernama Wali'ah pun menentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah sekitar 950 tahun, namun hanya sedikit yang beriman. Sampai akhirnya Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu untuk menyelamatkan beliau dan orang-orang yang beriman. Ketika sedang membuat perahu, kaumnya Nabi Nuh yang tidak beriman menertawakan Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh telah selesai membuat perahu, maka Allah memerintahkan beliau, orang-orang yang beriman, dan beberapa binatang serta berbagai macam makanan atau tumbuh-tumbuhan untuk dinaikkan ke perahu tersebut. Setelah semua naik, terjadilah banjir besar yang menenggelamkan semua orang yang berada di dunia ini, dan tidak ada yang selamat satupun kecuali orang-orang yang berada di atas perahu tersebut. Bahkan Kan'an putra Nabi Nuh pun ikut tenggelam. Kita bisa mengambil contoh dari kesabaran Nabi Nuh tersebut ya. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi karena anaknya semuanya nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ibrahim lahir dan tumbuh di tengah-tengah lingkungan yang rusak, yang ketika itu
dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Namrud. Kala itu masyarakat menyembah berhala dan menyekutukan Allah. Bahkan ayah Nabi Ibrahim termasuk penyembah berhala. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya yang bernama Azar agar tidak menyembah berhala tersebut. Nabi Ibrahim menasehati ayahnya dengan sopan santun, tidak mengeraskan suara, lemah lembut. Namun ayahnya tetap menolak, bahkan mengancam akan membunuh dan memukul Nabi Ibrahim apabila terus-menerus menasehatinya. Selain itu, Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, namun mereka juga menolaknya. Namun, Nabi Ibrahim tetap bersabar, ramah, baik, dan ikhlas. Beliau tidak ingin meninggalkan kaumnya dalam kesesatan. Pada suatu hari, kaumnya mengadakan perayaan besar. Mereka semua pergi ke luar kota. Mereka mengajak Nabi Ibrahim, namun Nabi Ibrahim enggan menemani mereka. Saat mereka pergi, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung sesembahan kaumnya itu dengan sebuah kapak, sehingga patung-patung itu hancur. Namun beliau membiarkan patung yang paling besar tidak dihancurkan. Nabi Ibrahim mengalungkan kapak tersebut pada leher patung yang besar tersebut. Ketika kaumnya kembali, kaumnya kaget dan bertanya, "Siapakah yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami?" Kemudian orang-orang menunjuk kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dibawa ke pengadilan. Kemudian ditanya kembali, "Apakah engkau Ibrahim yang melakukan ini?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Tidak, patung besar inilah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepadanya." Kemudian mereka berkata, "Sesungguhnya engkau tahu Ibrahim bahwa mereka tidak dapat berbicara. Patung-patung itu tidak dapat menjawab pertanyaan dan tidak dapat mendengar. Maka kenapa engkau menyuruh kami untuk menanyakan kepada mereka padahal ia batu yang keras lagi tuli?" Kemudian Ibrahim menjawab kembali, "Kalau demikian, maka mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun?" Mereka marah dan tidak menerima mendengar ucapan Nabi Ibrahim tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim. Namun Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Wahai api, menjadi dinginlah, menjadi keselamatanlah bagi Nabi Ibrahim." Setelah melewati berbagai ujian, singkat cerita, Nabi Ibrahim menikah dan mempunyai anak yang bernama Nabi Ismail. Allah kembali menguji Nabi Ibrahim dengan bermimpi, dan mimpi para nabi itu benar. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim begitu sabar dan taat kepada Allah. Akhirnya, karena kesabaran dan ketaatannya Nabi Ibrahim, Allah gantikan Nabi Ismail tersebut dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, yang biasa kita sebut sebagai Idul Adha, yaitu berkurban ya teman-teman, dengan seekor kambing. Kemudian yang ketiga yaitu kisahnya Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa dengan sabarnya menghadapi setiap ujian yang Allah berikan. Nabi Musa lahir pada zaman Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang keji. Ia juga mengaku sebagai Tuhan. Ketika itu, Raja Fir'aun bermimpi. Dan Raja Fir'aun menanyakan mimpi tersebut kepada seorang peramal. Akhirnya seorang peramal berkata bahwa arti dari mimpi itu adalah akan ada seorang putra yang melawannya dan mengalahkannya. Lalu Raja Fir'aun memerintahkan kepada rakyatnya agar membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Ibu Nabi Musa yaitu Yukabad sangat takut jika Nabi Musa dibunuh. Akhirnya untuk melindungi Nabi Musa, ibunya Nabi Musa menghanyutkannya di sungai Nil. Kemudian Allah menolong Nabi Musa dengan cara Nabi Musa tersebut ditemukan oleh istri Fir'aun, yaitu Asiyah. Nabi Musa diangkat sebagai seorang anak dan dirawat oleh Asiyah.
Nabi Musa tumbuh cerdas dan rajin berdakwah. Suatu ketika, Musa menjumpai orang yang berkelahi, yaitu orang Bani Israel dan Kitbi. Ia hendak membantu orang Bani Israel dan memukul orang Kitbi itu. Kemudian orang Kitbi itu mati. Padahal sebetulnya Nabi Musa tidak bermaksud untuk membunuh, namun ia hanya ingin melerai pertengkaran itu. Raja Fir'aun ingin menangkap Nabi Musa. Namun Musa pergi menuju daerah Madian dan berdoa agar dilindungi dari kejahatan Fir'aun. Singkat cerita, setelah 10 tahun lamanya, Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan kembali ke Mesir mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Namun Fir'aun menolaknya. Akhirnya Fir'aun hendak membunuh Musa. Musa melarikan diri ke Laut Merah dan membelah laut dengan izin Allah. Pasukan Fir'aun mengikutinya, namun ketika Musa sudah sampai di daratan, Allah menutup kembali laut tersebut dan menenggelamkan Raja Fir'aun dan tentaranya tersebut. Nah, yang keempat yaitu kisahnya Nabi Isa. Nabi Isa lahir dari seorang perempuan yang suci, yaitu Siti Maryam. Ketika itu, negeri Palestina dipimpin oleh seorang raja yang bernama Herodus. Ia raja yang kejam dan bengis. Ia diberitahu oleh para peramal bahwa akan lahir seorang anak yang akan menjadi penguasa atas seluruh bangsa Yahudi. Lalu memerintahkan untuk membunuh setiap anak yang lahir dari Baitul Lahem. Akhirnya Nabi Isa dan ibunya Siti Maryam pergi ke Mesir untuk menghindari kekejaman raja tersebut dan tinggal di sana hingga Raja Herodus runtuh. Singkat cerita, akhirnya Nabi Isa kembali ke negerinya dan berdakwah kepada Bani Israel untuk menyembah Allah. Kemudian Allah memberikan mukjizat, di antaranya burung-burungan dari tanah liat menjadi hidup, menyembuhkan yang buta dan kusta, serta bisa menghidupkan kembali orang yang mati. Nah, melihat mukjizat Nabi Isa tersebut, ada di antaranya Bani Israel yang beriman, namun kebanyakan dari mereka menolaknya. Melihat dakwah Nabi Isa tersebut, para pendeta dan pemuka Bani Israel marah. Mereka menyebar fitnah bahwa Nabi Isa akan meruntuhkan kekuasaan raja. Tentu sang raja marah. Raja menyuruh untuk menangkap Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa pergi ke suatu tempat bersama dengan murid-muridnya. Namun ternyata ada muridnya yang berkhianat kepada Nabi Isa, yang bernama Yudas Iskariot. Dia memberitahu persembunyian Nabi Isa dan mendapatkan uang 30 dirham dari pasukan raja tersebut. Namun ketika pasukan raja mengepung tempat Nabi Isa, Allah menolong Nabi Isa karena kesabaran dan ketaatan Nabi Isa tersebut. Jadi Nabi Isa diserupai dengan Yudas. Lalu pasukan raja tersebut menangkap Yudas yang dikiranya Nabi Isa, karena Allah memiripkan mereka berdua. Nah, sementara Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dengan ruh dan jasadnya. Allah tolong Nabi Isa karena ketaatannya, kesabarannya, keteguhan hatinya. Nah, di akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun kembali ke bumi untuk berdakwah, memberlakukan syariat Al-Quran. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan penutup para nabi. Tentu teman-teman pasti sudah mengetahui bagaimana lahirnya, kapan, karena kita sudah membahasnya ya teman-teman ya di sekolah. Baik, Ibu Guru ingatkan kembali. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena pada saat
Nabi Muhammad berada dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia. Sehingga ketika Nabi Muhammad lahir, Allah menguji Nabi Muhammad dengan tidak merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Kemudian singkat cerita, Nabi Muhammad disusui oleh seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Kemudian pada usianya 4 tahun, Halimah mengembalikan beliau kepada ibunya di Mekah. Nah, ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya mengajak beliau pergi ke Madinah untuk mengunjungi Bani Najjar atau saudara dari ayahnya. Nah, ternyata ibunya meninggal dunia di Abwa, di kota antara Mekah dan Madinah ketika dalam perjalanan pulang menuju Mekah. Akhirnya pada usia 6 tahun Allah menguji Nabi Muhammad menjadi anak yang yatim piatu, tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Akhirnya Nabi Muhammad berada dalam pemeliharaan kakeknya. Jadi Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib setelah ibunya meninggal dunia tersebut. Namun setelah beberapa tahun dalam asuhan kakeknya, ternyata kakeknya meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya ketika kakeknya meninggal dunia itu sekitaran umur 8 tahun. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Masya Allah, ketika masih kecil saja Nabi Muhammad sudah diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang yang beliau sayangi, yaitu ayah, ibunya, kemudian kakeknya. Nah, singkat cerita, pada usia 40 tahun Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad berdakwah untuk menyebarkan agamanya Allah, yaitu agama Islam. Dakwahnya pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi, lalu kemudian terang-terangan. Banyak sekali kisah yang menceritakan kesabaran, ketegaran Rasulullah dalam berdakwah. Di antaranya mungkin kita sudah tahu ya teman-teman, kalau untuk diceritakan pasti itu panjang sekali. Di antaranya yang pertama, ketika beliau berdakwah ke daerah Thaif, beliau dilempari benda-benda tajam, dilempari batu di sana. Namun beliau tetap sabar dan bertekad untuk terus berdakwah. Bahkan beliau berdoa kepada Allah semoga Islam berkembang di negara Thaif tersebut. Kemudian yang kedua, beliau pernah diludahi oleh seorang nenek. Kemudian pernah dihina, dicaci oleh seorang pengemis buta. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Kemudian bahkan para kaum kafir Quraisy ingin sekali membunuh beliau. Sampai-sampai ketika itu ada Ali bin Abi Thalib yang menggantikan beliau di tempat tidurnya, sehingga beliau bisa terselamatkan ya. Allah selamatkan dari pembunuhan tersebut. Nah, berbagai macam ujian dan tantangan ketika berdakwah menghampiri Rasulullah. Namun beliau tetap bersabar, berkasih sayang, lemah lembut, berakhlak baik, tidak pernah membalas sedikit pun perbuatan buruk orang-orang kepadanya. Rasulullah memang suri tauladan yang baik bagi kita ya teman-teman. Sudah sepantasnya kita ngefans kepada Rasulullah. Nah, itulah kisah singkat tentang Nabi atau Rasul Ulul Azmi, sebuah gelar pilihan yang Allah berikan kepada 5 Nabi atau Rasul ini atas kesabaran dan keteguhannya ketika berdakwah dalam menyebarkan agamanya Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah ini, khususnya kesabaran dan keteguhannya dalam membela agamanya Allah ya teman-teman. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.